Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwati fillah shadakumullah, sengaja saya buat video ini ya, yang sebenarnya aslinya memang saya tujukan untuk murid-murid saya ya, yang pernah saya ajar di Pondok Pesantren Al Muhsin ataupun di Ma'had Ali Muhammadiyah terdahulu, ataupun yang pernah jadi murid saya di Akademi Dakwah Indonesia, punya Dewan Dakwah Islam Indonesia, atau yang pernah taklim dengan saya sekian tahun ya. Cuman, eee, saya juga menginginkan ya, silakan saja sih yang belajar dengan siapapun ya, mondok di manapun, coba simak, eee, kajian saya ini dengan baik ya, dengan seksama ya. Kita itu Pak, Ibu sekalian ya, dalam hidup ini kan pasti pernah belajar, pasti kan pernah berguru, baik itu di sekolah biasa ataupun sekolah pesantren, ya. Pengalaman saya sebagai seorang guru, seorang ustadz ya, dari tahun 97 ya, kalau mau dipajukan lagi sih 96 saya sudah jadi guru ya, cuman 96 itu saya anggap hanya sebagai latihan dakwah karena masih weta bakti. 97 saya betul-betul sudah selesai weta bakti, sampai hari ini, detik ini saya masih jadi seorang guru, masih menjadi dai ya, 29 tahun ya, kurang lebih hampir 30 tahun saya mengabdikan diri di dunia pendidikan, di dunia dakwah. Kalau Allah kasih saya umur 60 misalnya, ya berarti sudah setengahan ya dari usia saya ini saya habiskan untuk mendakwahkan agama, mengajarkan ilmu. Ya, saya rasa pantaslah ya, bolehlah saya untuk memberikan sedikit pesan-pesan ya kepada seluruh penuntut ilmu ya, khususnya yang tadi yang pernah saya ajar ya. Lebih khusus lagi mungkin murid-murid saya di Pondok Pesantren Al Muhsin. Nah, ikhwan fillah asyhadakumullah, yang perlu kita renungkan pertama adalah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada antum-antunna, yaitu pernah mengecap, merasakan ya nikmatnya menuntut ilmu ya, khususnya di pesantren. Karena nggak semua orang itu ternyata bisa masuk pesantren, ya kan. Ternyata nggak bisa mengecap indahnya dunia pesantren. Mungkin karena nggak diizinkan orang tua, mungkin karena dulu dia memang nggak minat, ya kan. Mungkin malah ada yang, beberapa kali daftar kok ditolak terus, ya kan. Akhirnya ya sudah sekolah di sekolah biasa. Ini nikmat Allah yang besar kepada kita, ya kan. Bersyukurlah kepada Allah. Terima kasih sama orang tua, ya, terima kasih kepada para guru-guru yang sudah mengajarkan kita semua. Walaupun hanya sekedar huruf alif, sekedar durusul lughah, pelajaran bahasa Arab. Bukankah Nabi kita SAW telah bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, hadis sahih. Jadi tolak ukur kita sudah bersyukur kepada Allah itu, ya, kita bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia yang telah memberikan kebaikan ini kepada kita. Dalam hadis lain, Imam Abu Daud dan Nasa'i, Nabi bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa ilam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumuhu." Siapa saja yang membuat atau memberikan pada kalian kebaikan, maka balaslah kebaikan ia. Kalau kamu tidak bisa membalas kebaikan dia dengan setimpal, ya kan, maka berdoalah kepada Allah sampai nanti kamu melihat bahwasanya kalian sudah pantas dalam membalas kebaikan orang itu. Ya, dengan Allah memberikan
sesuatu kepada dia sebagai ganti karena kita nggak bisa balas kebaikan dia. Masya Allah, ini hadis ini luar biasa ya kan. Kata Nabi suruh balas ya. Kalau kita nggak bisa balas karena kita nggak punya apa-apa, doalah kepada Allah sampai Allah mengabulkan doa-doa kita dan kita lihat guru kita sudah mendapatkan keberkahannya, kebahagiaannya, mungkin bisa juga kekayaan untuk dia, ya. Jangan kita jadi orang yang kufur, orang yang ingkar, ya kan. Tidak sedikit orang-orang yang mungkin ya, Pak, ya, dia dulu di pondok ada trauma, mungkin pernah dimarahin gurunya atau dihukum, terus ya itu tadi, karena hatinya sakit, hatinya rusak, malah menjadi dendam berkepanjangan, ya kan. "Saya nggak bangga kok pernah mondok di sana, saya nggak pernah saya nggak pernah bangga mondok di tempat itu," dan lain-lain. Waliyadzubillah, naudzubillah, ya. Istighfar, ya, minta ampun sama Allah. Kalau pernah terucap kata-kata seperti itu, ya, seberapa besar sih salah guru kita seandainya guru kita punya salah sama kita, dengan kebaikan dia yang begitu banyak, ya kan, yang begitu luar biasa, yang hidupnya sudah dihabiskan untuk mengajarkan ilmu, ya kan, yang hidupnya sudah dihabiskan untuk mengajarkan anak-anak kaum muslimin, yang mungkin malah anak dia sendiri nggak sempet dia ajar gitu loh, ya. Saya sedih kalau ada kata-kata keluar dari lisan, ya, seorang alumni, ya, seorang yang dulu pernah belajar mengatakan, "Saya nggak bangga pernah sekolah di pondok itu," ya. "Saya nyesel sekolah di tempat itu." Nauzubillah. Ya, saya sering mengatakan, Pak, sama murid-murid saya, "Seandainya kamu sekarang merasakan kepedihan dalam menuntut ilmu ini, susah dah, nggak ada apa-apanya dibanding dengan kesusahan zaman saya dulu menuntut ilmu, tahun 90-an." Ya, bapak-bapak yang seusia saya mungkin tahulah bagaimana rasanya sekolah zaman itu. Banyak kekerasan, ya kita nggak salah apa-apa aja ditempeleng sama guru-guru kita. Ya, di pondok-pondok itu zaman dulu tuh biasa ditempeleng, dipukul, ditendang itu, masya Allah. Tapi kami, ya saya pribadi nih nggak pernah merasa dendam dengan hal itu, karena saya sadar mungkin saya salah tuh. Saya sadar mungkin itu adalah jadi pelajaran penting dalam hidup saya untuk jangan jadi orang yang cengeng gitu ya, jangan jadi orang yang mudah, apa, patah semangat gitu loh, jadi orang yang tegar. Hari ini Pak, dunia pendidikan kita kan miris sekali ya, karena nggak boleh mukul, nyubit aja jadi masalah, akhirnya apa? Murid-murid ini susah untuk diajar, ya kan. Murid-murid ini sikapnya kurang ajar, belum lama di Jambi ada guru dikeroyok sama murid-muridnya sendiri, naudzubillah. Saya belum lama mendapatkan nomor telepon seorang alumni murid saya. Saya telepon dia, kemudian dia cerita, "Saya ini sekarang jadi guru Ustaz. Masya Allah Ustaz, mohon maaf tapi ya dulu saya nakal. Ternyata jadi guru itu susah. Dulu saya nakal, saya nggak bisa membayangkan susahnya guru-guru, para ustad dulu mendidik saya. Sekarang saya jadi guru mendidik anak-anak itu, ya yang nakal-nakal juga." Masya Allah ya, kadang-kadang kita sadar tuh kalau kita sudah menjadi seperti yang guru-guru kita alami. Yang kedua, kepada murid-murid saya, cobalah silaturahmi, ya silaturahmi kepada para guru-guru kita, ya kan. Orang-orang yang sudah mengajarkan kita ilmu, ya. Sungguh tercela sekali ya rasanya kalau kita itu nggak pernah mengunjungi guru-guru kita. Saya sampai sempat sempat buat status, saya katakan, ya murid yang paling buruk itu adalah murid yang nggak pernah mengunjungi gurunya kecuali ketika sakit atau sudah meninggal dunia. Masya Allah. Guru-guru al-muhsin itu, ya, para ikhwan, para akhwat sekalian, insya Allah masih banyak yang hidup, walaupun sudah banyak yang sakit. Nah, mumpung masih ada, datangilah mereka. Ucapkan tadi, terima kasih langsung dari lisan kita, bukan lewat WA, gitu ya. Terima kasih kepada mereka, kepada beliau-beliau itu yang sudah menghabiskan ya waktunya untuk mengajarkan ilmu untuk kita, ya kan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung ya hubungannya, ya kan. Ada juga hadis yang sering kita dengar kan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin
Allah lapangkan rezekinya, ya Allah mudahkan semua urusannya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung hubungannya dengan manusia ya, silaturahim ya. Dan di pondok kita, kan kita sadar, dia muhsin itu setiap tahun wisuda, itu kita ada ritual yaitu membacakan ikrar alumni. Salah satunya di nomor 4 adalah menyambung silaturahmi kepada para guru, para ustadz. Ini jangan cuman sekedar apa, ritual kosong, kata-kata tanpa makna, ya kita harus laksanakan tuh, ya. Saya ngomong ini serius ya, dan kadang-kadang agak prihatin juga. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 6 tahun yang lalu, ketika lebaran itu ada seorang ustadz silaturahim ke rumah ayah saya, sekeluarga. Kemudian bertanya kepada saya, "Tamunya banyak, Pak." "Tamu apa?" Saya jawab. "Ya tamu-tamu alumni santri kita." Saya jawab, "Nggak ada." Dan memang nggak ada. Langsung kata istri, "Ustadz ini nggak mungkin lah Tat, AB-nya tamunya banyak sekali. Pagi, siang, sore, malam datang terus." "Saya nggak ada," kata saya. "Ya sudah nggak apa-apa," katanya. Langsung ustadznya ini, "Wah nggak bener ini, ngawur ini, nanti saya marahin anak-anak tuh. Tahun depannya lebaran, boleh ada santri-santri lebaran ke rumah saya." "Assalamualaikum, assalamualaikum." Saya jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ngapain? Ada apa?" "Lah Ustadz katanya suruh lebaran ke rumah antum." Lah, saya katakan sama mereka, "Kamu ke sini jangan karena disuruh, ya, jangan karena diperintah oleh siapa. Kalian ke sini itu harusnya karena memang merasa perlu ke sini," gitu loh. Saya pernah punya guru ya kan, saya punya ustadz ya yang perlu saya kunjungi. Kalau kamu datang ke sini karena disuruh-suruh orang, ya sama aja bohong, kata saya, ya kan? Sama aja bohong. Harus dari hati yang paling dalam. Kita ingin menyambung silaturahmi dengan guru-guru kita, ingin dengar lagi nasihat mereka, ingin ngambil berkah dari mereka. Masya Allah, kita ini kalau di kalangan Nahdliyin ini ya, paham kan, di kalangan Nahdliyin NU, mungkin dikatakan sebagai orang-orang yang paling nggak punya adab, ya, karena nggak pernah nyambung dengan guru-gurunya, nggak pernah apa, dawuh gitu kalau orang Jawa bilang. Yang ketiga, terakhir ya, pada para murid-murid saya, alumni saya sampaikan kepada kalian, bantulah pondok kita, ya, bantulah pondok Al-Muhsin kita, ya. Nabi bersabda dari hadis Imam Muslim, ya, "Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi." Allah itu akan selalu menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya, ya kan? Kita pengen hidup kita dimudahkan Allah, dibantu Allah, coba bantu saudara-saudara kita, ya kan? Bantu pondok kita ini, bantu penyebaran brosurnya, bantu kasih kabar kepada saudara, kakak, adik, ya, tetangga, kawan, kenalan, ya, "Nih pondok kami, Pondok Al-Muhsin," ya kan? Pondok yang sudah cukup lama berdiri, pondok yang telah menghasilkan alumni-alumni yang luar biasa, sudah menyebar di seluruh Indonesia, perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta. Sudah banyak yang ke luar negeri, ada yang di Mesir, ada yang di Madinah, ada yang di Rusia dan macam-macam, ya. Jangan cuma diem aja. Kalau kalian ini, mohon maaf ya, sudah nggak jadi guru, nggak jadi ustadz, cuman jadi pedagang mikirin diri sendiri, terus apa sumbangsih kita kepada Islam ini apa gitu loh. Apa peran kita kepada Islam? Bukankah kita pernah mendengar hadis Nabi SAW, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am." Demi Allah, kata Nabi, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat dirimu, lewat kita orang itu dapat hadiah, itu lebih baik daripada kita dapat unta merah. Ya kan? Unta merah itu unta yang paling mahal di Arab, ya. Ini 3 poin aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi omongan bagi semuanya. Ya, saya ulangi lagi, pertama ya kan, bersyukurlah kepada Allah. Terima kasih sama orang tua kita yang sudah susah payah mensekolahkan kalian.
Terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah mengajarkan kalian. Jangan lagi lah terucap misalnya, "Saya nyesel sekolah di pondok ini," ya kan. "Saya nggak bangga sekolah di pondok itu." Wal'iyadzubillah. Cabutlah kata-kata kita. Taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Silaturahmi yang kedua, ya kan. Sambung hubungan kita dengan guru-guru kita, ya. Yang terakhir, bantu pondok kita, ya kan. Pondok kita ini adalah pondok yang boleh saya katakan betul-betul mandiri, ya. Kita nggak ada hubungan dengan apa, ormas apapun, orpol apapun, ya. Kita betul-betul mandiri, ya, bersama kaum muslimin. Kalau pondok-pondok lain mungkin punya hubungan dengan ormas-ormas tertentu, sehingga mereka mempunyai jaringan yang sangat besar, kuat. Mereka di-backup dengan dana yang besar. Kalau pondok kita Al-Muhsin, ya betul-betul pondok yang mandiri. Mudah-mudahan seruan saya ini sampai ke hati kalian. Allah berikan kalian semua hidayah. Allah mudahkan semua urusan-urusan kalian. Barakallahu fikum. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.